Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di mata kuliah Jaringan Komputer bersama saya, Dede Kurniadi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik mengenai hardware dan software jaringan komputer. Pada topik hardware dan software jaringan komputer kali ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menggunakan berbagai jenis perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membangun dan mengelola jaringan komputer. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai jenis perangkat keras, hardware jaringan komputer, kemudian teknik pengkabelan pada jaringan komputer, kemudian perangkat lunak, software pada jaringan komputer yang digunakan untuk memonitoring ataupun mengelola jaringan komputer. Bahasan yang pertama yaitu mengenai perangkat keras atau disebut dengan hardware. Dalam membangun suatu jaringan, baik itu bersifat LAN atau Local Area Network maupun WAN, Wide Area Network, tentunya kita membutuhkan media baik hardware maupun software. Nah, jenis hardware ini penting di dalam membangun jaringan. Di antaranya yaitu kabel, perangkat Wi-Fi, ya, Ethernet card, hub switch, repeater, dan lain sebagainya. Nah, yang akan dijelaskan mengenai perangkat keras di sini yaitu perangkat keras atau hardware yang sering kita gunakan atau kita butuhkan pada saat akan merancang atau membangun suatu jaringan. Yang pertama ada kabel. Di sini kabel berguna untuk penghubung antar device atau perangkat atau komputer. Kemudian yang kedua ada Ethernet card ya. Ethernet card ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan. Kemudian yang ketiga ada hub atau switch di mana nantinya perangkat ini berguna sebagai konsentrator jaringan. Kemudian ada repeater juga yang digunakan sebagai penguat sinyal atau jaringan dan juga ada router sebagai konektor antar jaringan. Berikutnya, yang pertama adalah kabel. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan device atau komputer. Nah, jenis yang banyak digunakan yaitu ada kabel UTP atau STP, ada kabel koaksial, dan ada juga kabel fiber optik. Yang pertama ada kabel UTP atau STP. UTP ini singkatan dari Unshielded Twisted Pair ya, atau STP Shielded Twisted Pair. Nah, biasanya kabel ini digunakan pada jaringan LAN atau Local Area Network. Perbedaannya dari kedua kabel ini adalah terletak pada lapisan pelindung. Bisa dilihat di sini contoh gambar dari kabel UTP ya, dan yang kedua adalah kabel STP. Perbedaannya di sini adalah dari pelindungnya. Ya. Nah, masing-masing kabel ini nanti akan dihubungkan dengan konektor ya. Nah, ini konektor RJ45. Yang mana konektor RJ45 ini nanti akan dipasangkan ke dalam bersama dengan kabel ini, dan tentunya ada susunan ketentuan aturan bagaimana cara menyusun kabel UTP ke RJ45. Sebelum lanjut ke yang berikutnya, pada kabel UTP ini ada berbagai jenis atau kategori ya. Nah, di sini setiap kabel UTP ini untuk kategorinya mulai dari kategori 1 sampai kategori 7 ini berbeda-beda dalam hal speed, jarak, dan penggunaan. Nah, pertanyaannya kalau membuat pengkabelan jaringan UTP, biasanya yang paling sering digunakan itu pada saat ini adalah kategori kabel Cat5e, Cat6, sampai dengan 7. Kenapa Cat1, Cat5 jarang digunakan? Karena sekarang kecepatan internet perangkat device juga semakin cepat, sehingga dibutuhkan juga media kabelnya yang bisa mengimbangi kecepatan tersebut. Berikutnya ada kabel koaksial. Nah, kabel koaksial ini terbagi dua jenis, yaitu ada thick koaksial dan juga ada thin koaksial. Ya. Nah, kabel ini dihubungkan dengan menggunakan konektor RJ8 atau RJ58 dan terminator BNCT, yang biasanya jenis kabel koaksial ini sangat cocok untuk membuat jaringan dengan model topologi bus. Nah, di sini bisa terlihat ini bentuk kabel koaksial.
Kalau sering melihat dalam kehidupan sehari-hari, kabel koaksial ini bisa dilihat pada kabel penghubung parabola ya atau antena, biasanya menggunakan kabel koaksial. Nah, ini konektor-konektornya ya. Jadi untuk penggunaan kabel koaksial ini biasanya cocok untuk topologi bus ya. Di mana untuk kabel ini konektornya banyak jenisnya ya. Seperti tadi, konektor untuk misalkan kabel ke parabola, konektor untuk misalkan ke antena wireless ya, untuk point to point, itu jenis konektor ujungnya berbeda-beda ya, khusus untuk koaksial ini. Nah, untuk kabel koaksial ini pada saat ini sebetulnya sudah jarang ya digunakan, kecuali kabel koaksial ini digunakan untuk menghubungkan antena ya, antena Wi-Fi itu biasanya masih menggunakan koaksial ya, terutama yang menggunakan konektor SMA. Berikutnya kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini merupakan kabel inti serat kaca untuk menyalurkan sinyal antar terminal. Biasanya sering dipakai sebagai backbone karena kecepatan dan kehandalannya tinggi ya, dan mempunyai karakteristik tahan terhadap cuaca dan suhu. Keunggulan FO dibanding UTP itu apa? Ataupun koaksial? Tentunya kabel fiber optik ini di antara kabel-kabel sebelumnya yang telah saya jelaskan ini, FO mempunyai kecepatan lebih tinggi, lebih cepat ya. Jadi transmisi bitrate-nya tinggi, bahkan sampai gigabyte ya. Kemudian tidak sensitif pada gangguan elektronik. Beda dengan kabel UTP ataupun koaksial yang sensitif bila terganggu oleh gangguan elektromagnetik ya. Kemudian kalau fiber optik ini karakteristiknya memiliki bit error rate kesalahan yang sangat kecil ya. Kemudian reliabilitasnya juga lebih baik dibandingkan kabel koaksial maupun kabel UTP. Nah, seperti apa bentuk kabel fiber optik ini? Ini di sini bisa terlihat. Ini contoh gambar dari kabel fiber optik, yang mana kabel fiber optik ini terdiri dari inti serat kaca ya. Jadi mulai dari outer jacketnya, coatingnya ya. Nah, ini yang dinamakan core fiber optiknya. Jadi menghantarkan data itu dengan menggunakan cahaya, ciri dari kabel fiber optik. Nah, sekarang kalau bisa dilihat misalkan di pinggir jalan suka ada hati-hati pemasangan kabel fiber optik. Nah, itu biasanya digunakan provider kabel fiber optik itu sebagai backbone ya. Tapi sekarang tidak hanya sebagai backbone saja ya, ke rumah-rumah juga untuk koneksi broadband itu sudah menggunakan langsung fiber optic to home ya, seperti itu. Nah, ini konektor fiber optiknya, gambarannya seperti ini ya. Kemudian kalau nanti dihubungkannya misalkan ke dalam switch hub yang memang mendukung untuk konektor fiber optik. Berikutnya Ethernet card. Ethernet card ini merupakan atau disebut juga kartu jaringan ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu agar perangkat atau komputer dapat menerima atau mengirim data melalui jaringan komputer. Nah, setiap kartu ini dibedakan berdasarkan dengan MAC address ya. Jadi setiap kartu jaringan ini contohnya ya, ini masing-masing bersifat unik yang mana punya alamat yang disebut dengan media access control address ya, atau MAC address ya. Nah, ini contoh perangkat Ethernet card untuk dipasang di komputer ya, komputer desktop ya. Dan ini contoh juga Ethernet card yang sekarang sudah bentuknya menggunakan USB yang istilahnya portable, tinggal kita colok saja ya, seperti ini. Ya, kalau dengan dipasangkan komputer desktop, nanti konektornya RJ45 yang female-nya seperti ini. Nanti dipasangkan konektor RJ45 yang male, dimasukkan ke yang female ini. Berikutnya perangkat keras jaringan hub, switch, repeater, dan bridge ya. Hub atau switch itu apa? Ya, jadi hub switch ini merupakan sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation ya, atau komputer atau server atau perangkat lain. Perbedaan hub dan switch pada kemampuan mengatur lalu lintas data, yaitu hub switch. Gambarnya yang mana? Nah, ini. Ini yang kotak ini disebutnya bisa hub atau bisa switch ya. Jadi tergantung kemampuan mengatur lalu lintas datanya. Jadi bentuknya hampir sama ya, tapi mungkin dari sisi fungsi yang berbeda ya.
Kemudian ada repeater. Repeater itu perangkat untuk memperkuat atau memanjangkan jangkauan sinyal antara dua segmen yang berbeda agar tetap pada kecepatan yang baik. Jadi repeater ini singkatnya adalah untuk memperkuat sinyal. Jika misalkan jaraknya jauh, mungkin dengan koneksi kabel akan terjadi misalkan seperti redundansi atau sebagainya, error ya. Makanya dengan menggunakan repeater, jadi sinyal yang dikirim itu akan sama ya dengan sinyal yang diterima. Jadi diperkuat ya. Bentuk alatnya sama ya, kotak seperti ini ya. Nah, ini kalau repeater dalam bentuk WiFi, ini contohnya yang banyak di pasaran, yang portable, yang tinggal colok ke colokan listrik. Kemudian perangkat berikutnya ada bridge ya. Bridge ini fungsinya sama dengan repeater. Namun, bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater. Biasanya bridge ini dapat menghubungkan atau menggabungkan jaringan menggunakan metode transmisi yang berbeda ya. Sama bridge juga ya. Ini contoh bridge atau hub ya, seperti itu ya. Jadi masing-masing biasanya kalau untuk bridge ini, kalau kita ingin menggabungkan misalkan dua hub ya, supaya bisa berkomunikasi, itu diperlukan bridge. Misalkan ini masing-masing jaringan adalah segmen jaringannya berbeda ya. Jadi ini contoh bridge connection, ilustrasinya seperti ini. Berikutnya perangkat keras router ya. Router ini merupakan perangkat keras jaringan yang bisa menjembatani dua jaringan yang berbeda ya, baik secara intranet maupun internet. Fungsi router ini biasanya yang pertama adalah mengkonversikan informasi atau data dari jaringan LAN ke internet, kemudian mencari jalur terbaik untuk mengirim paket data melalui internet. Kemudian fungsi router mengatur lalu lintas sinyal dan aliran data secara efisien di antara dua protokol. Ya, apa itu protokol? Nanti akan saya sampaikan pada materi berikutnya. Kemudian fungsi router lainnya yaitu dapat mengatur aliran data melalui media kabel fiber optik atau UTP, STV maupun koaksial maupun wireless ya. Nah, contoh router itu bentuknya seperti hub switch ya. Jadi kalau kalian melihat benda yang misalkan ada kabel, jaringan dan lain sebagainya menempel di situ, itu mungkin bisa saja itu hub, bisa saja itu switch, bisa saja itu router, atau bisa saja itu repeater. Karena memang bentuknya hampir mirip-mirip kotak-kotak ya. Yang berbeda adalah fungsinya ya, seperti itu. Nah, ini contoh kalau kita ingin dalam membangun simulasi jaringan, biasanya router ini simbolnya seperti ini ya. Nanti kita akan coba simulasi dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Dan perangkat kerasnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Ini contoh perangkat Cloud Core Router dengan vendor dari Mikrotik. Jadi bentuknya hampir mirip seperti hub ya, padahal ini adalah namanya router. Jadi fungsi router lebih banyak dibandingkan hub atau switch. Berikutnya teknik pengkabelan jaringan ya. Nah, kenapa pengabelan jaringan itu sangat penting? Karena mau tidak mau untuk membangun jaringan sederhana salah satunya berbasis kabel yang banyak digunakan di kantor-kantor, di warnet-warnet dan lain sebagainya. Nah, pengkabelan berbasis kabel UTP ini memang sampai saat ini masih banyak digunakan. Nah, di sini ada aturannya. Bagaimana teknik pengkabelan jaringan menurut aturan atau standar ya. Pertama, pemasangan kabel UTP pada konektor RJ45 ini umumnya digunakan pada jaringan LAN ya. Nah, ada 3 jenis teknik pengkabelan, yaitu ada strike, through ya, ada crossover dan ada rollover ya. Jadi perbedaannya di mana? Nanti dalam hal penyusunan urutan warna kabel ya yang dihubungkan ke dalam konektor RJ45. Kita bahas yang pertama adalah straight through cable ya. Jadi pemasangan jenis kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer melalui perantara hub atau switch. Jadi nanti kabel UTP yang telah disambungkan ke konektor RJ45 ini bisa dihubungkan ke hub atau switch. Nah, kedua ujung kabel ini harus disusun sama.
Jadi kalau teknik strike ini susunan kabelnya disusun sama. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi nanti kedua ujungnya harus disusun sama. Lihat ini sidewind ya. Jadi nanti kabel-kabel UTP itu kan ada 8 dengan kombinasi warna putih oranye, putih hijau, hijau, putih biru, biru, putih coklat, coklat. Nah, urutannya ada ketentuannya. Jadi untuk kabel strike, ketentuannya ujung yang pertama dan ujung yang kedua, susunan urutan kabelnya sama. Jadi dimulai dari pin 1, putih oranye, kemudian putih hijau, biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, kedua ujungnya disusun sama. Nah, itu yang dinamakan dengan strike torque cable ya. Mungkin nanti bisa dipraktekkan ya, bisa kita praktekkan untuk bagaimana cara memasang kabel UTP ke konektor RJ45 ya. Nanti alat-alat yang dibutuhkannya salah satunya kabel UTP, kemudian RJ45 dan biasanya menggunakan crimping tool ya. Nah, strike torque cable ini penggunaannya biasanya untuk apa? Susunan ujung yang sama ini. Pertama, bisa digunakan kabel strike torque ini untuk menghubungkan komputer dengan hub, komputer dengan switch, hub dengan hub, atau switch dengan router. Nah, biasanya pemasangan pada jaringan LAN akan membentuk sebuah topologi star bintang. Ya, jadi untuk topologi star ataupun topologi tree itu biasanya menggunakan kabel strike torque ya. Nanti untuk topologi akan kita bahas. Berikut teknik pengkabelan yang kedua adalah teknik crossover kabel. Ya. Seperti apa itu crossover kabel? Pemasangan kabel jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara perangkat device yang sejenis, ya, misalnya komputer dengan komputer atau switch dengan switch. Nah, susunan kabelnya tentunya berbeda dengan susunan kabel strike yang tadi, ya. Nah, susunan untuk crossover ini bisa dilihat, ini gambarnya. Ini ada yang disilang ya. Jadi untuk ujung yang pertama disusun putih oranye, kemudian oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ini untuk ujung yang pertama. Kemudian ujung yang kedua ini dibalik. Nomor 1 jadi ketiga di ujung kedua, nomor 2 dari ujung yang pertama menjadi ujung ke-6, nomor 3 dari ujung pertama di ujung kedua jadi nomor 1 ya. Seperti itu ya, dan ujung nomor 6 dari ujung yang pertama di kedua menjadi nomor 2. Jadi disilang atau biasanya disebutnya 1 ke 3, 2 ke 6. Sehingga jika disusun untuk teknik crossover ini, jadi ujung kabel 1 disusun putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Kemudian ujung yang kedua disusun hijau, putih hijau, hijau, putih oranye, biru, oranye, putih coklat, coklat. Jadi seperti itu. Jadi khusus untuk crossover, dua ujungnya disusun berbeda. Nah, penggunaannya untuk apa kalau crossover kabel ini? Biasanya penggunaan crossover kabel ini bisa digunakan untuk menghubungkan komputer ke komputer secara langsung, jadi tanpa melalui hub, switch ke switch ya, atau menghubungkan switch ke hub ya. Nah, umumnya penggunaan crossover ini digunakan untuk memperluas jaringan. Misalkan saking banyaknya jaringan, nah bisa dihubungkan untuk switch dengan switch dihubungkan dengan teknik kabel crossover. Karena setiap hub atau switch itu mempunyai batasan untuk kabel yang terhubung. Makanya kalau ingin menghubungkan beberapa hub bisa menggunakan teknik crossover kabel. Nah, biasanya ini akan membentuk jaringan peer-to-peer juga bisa ya, misalkan komputer dengan komputer ya, seperti itu. Kemudian teknik pengkabelan yang ketiga adalah roll-over kabel ya. Jadi roll-over kabel ini adalah teknik khusus, berbeda dengan yang tadi strike ataupun crossover. Jadi kalau strike atau crossover bisa menghubungkan untuk semua perangkat ya, perangkat yang ada di pasaran. Tapi khusus teknik rollover kabel, pemasangan kabel jenis ini hanya untuk mengkonfigurasi perangkat
keluaran Cisco. Ya, jadi sistem Cisco router ini untuk konfigurasinya, pemasangan kabelnya berbeda lain daripada yang lain, ya. Nah, jadi kedua ujungnya ini disusun berbeda, ya, karena nanti akan dihubungkan ke dalam konsol kabel, ya. Konsol kabel ini bentuknya, ya. Jadi RJ45 to DB25 adapter. Jadi sebelum dihubungkan ke komputer atau Ethernet card, ini dihubungkan dulu melalui DB25. Nah, untuk perangkat Cisco router ini, susunan kabel kedua ujungnya dengan menggunakan teknik roll over kabel, ya. Jadi ujung yang pertama disusun putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Kemudian ujung yang keduanya disusun, ya, coklat, ya, lihat, jadi coklat, kemudian putih coklat, kemudian hijau, kemudian putih biru, putih hijau, kemudian oranye, dan putih oranye. Jadi kebalikannya, ya. Nah, kalau secara koneksi nanti ini router Cisco, ini kabel yang kita susun tadi secara rollover dihubungkan dengan DB25 nanti dihubungkan ke perangkat komputer. Jadi rollover kabel dari konsol ke komputer itu seperti itu. Nah, biasanya penggunaan rollover kabel, ya, ini tulisannya struktur kabel, harusnya ini rollover kabel, ya, digunakan untuk menghubungkan komputer ke konsol router, komputer ke konsol switch manageable, dan router ke modem, ya. Itu untuk rollover kabel. Berikutnya, setelah kita tadi mengetahui mengenai berbagai perangkat keras serta teknik pengkabelannya, berikutnya kita akan bahasan mengenai perangkat lunak jaringan yang sering kita gunakan dalam membangun, mengelola, atau memonitoring jaringan, ya. Nah, perangkat lunak software jaringan ini nantinya digunakan sebagai tools, ya, atau alat yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam pengelolaan, pengoperasian, dan pemantauan lalu lintas data dalam struktur jaringan komputer, ya. Yang pertama yang kita bahas adalah sistem operasi jaringan, ya. Sistem operasi jaringan itu apa? Sistem operasi jaringan ini, atau disebut dengan Network Operating System atau NOS, merupakan software yang dirancang khusus untuk mengelola jaringan komputer. Nah, biasanya jenis-jenis sistem operasi jaringan ini umumnya digunakan meliputi NOS berbasis Linux, ya. Jadi sistem operasi open source yang sangat populer, ya. Semacam ada Rocky Linux, ada CentOS, ada Red Hat, ada Fedora atau Ubuntu, itu masuk golongannya ke dalam Linux base atau berbasis Linux. Kemudian jenis sistem operasi Unix, ya, ini dulu dikembangkannya untuk mainframe, ya, tapi Unix kini digunakan luas dalam berbagai jenis jaringan. Kemudian yang ketiga adalah sistem operasi jaringan berbasis Microsoft Windows Server, ya. Nah, sistem operasi yang dirancang khusus ini khusus untuk keperluan jaringan komputer yang dikeluarkan oleh Microsoft. Jadi kalau Anda yang menggunakan Windows, itu ada khusus sistem operasi Windows yang digunakan dalam jaringan, yaitu Windows Server. Juga tidak hanya itu, ya, basis lainnya ada MikroTik Router OS, ya, yang ini berbasis Linux juga. Ada sistem operasi Cisco juga yang bisa digunakan untuk pengelolaan jaringan. Berikutnya, perangkat lunak jaringan Cisco Packet Tracer, ya. Nah, Cisco Packet Tracer ini nanti akan kita gunakan dalam proses merancang jaringan dan juga melakukan simulasi bagaimana mengetes atau mengelola atau mengkonfigurasi koneksi jaringan sebelum diimplementasikan secara nyata di lapangan. Jadi kita bisa membuat simulasi dulu rancangannya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi Cisco Packet Tracer ini merupakan network simulation software, ya, yaitu software simulator alat-alat jaringan berbasis Cisco, ya, yang nanti memang akan kita gunakan juga untuk pembelajaran, pelatihan, maupun penelitian simulasi jaringan komputer. Nah, Cisco Packet Tracer ini
bisa di-download secara gratis ya. Nanti boleh kalian download, menginstalnya ya. Jadi saya anggap bahwa kalian untuk teknik menginstal itu sudah bisa ya, tinggal klik next. Nah, ini tampilan dari Cisco Packet Tracer ya. Jadi kita bisa membuat simulasi, kita bisa merancang jaringannya, melakukan pengalamatan dan lain sebagainya, kemudian mengetes koneksi dulu di sini. Jadi kalau misalkan rancangan kita sudah jalan sesuai yang kita harapkan, nah nanti ini ketika nanti diimplementasikan sesuai rancangan yang pada simulasi Cisco, insya Allah nanti bakal berjalan dengan baik. Jadi biasanya saya juga menggunakan ini untuk simulasi sebelum membangun jaringan yang sebenarnya. Perangkat berikutnya adalah perangkat lunak software MikroTik Router OS ya. Jadi MikroTik Router Operating System ya. Jadi MikroTik Router OS ini merupakan sistem operasi untuk mengubah PC atau komputer menjadi sebuah router ya. Jadi kalau MikroTik Router OS ini dalam kehidupan kita ini banyak digunakan oleh admin jaringan karena biayanya murah. Bahkan komputer yang punya spek rendah yang sudah tidak digunakan bisa bermanfaat dijadikan sebuah router ya. Cukup dengan menginstalkan MikroTik Router OS. Nah, nanti juga kita akan mempraktekkan simulasi bagaimana membangun jaringan dengan MikroTik Router OS. Nah, MikroTik Router OS ini bisa mengelola jaringan tanpa perangkat khusus ya, beda dengan router-router seperti Cisco. Jadi kalau MikroTik Router OS bisa diinstal di PC ya dengan spek yang misalkan tidak terlalu tinggi juga bisa ya. Nah, router ini memiliki banyak fungsi mulai dari firewall, hotspot gateway, atau pengelolaan bandwidth. Malahan yang diterapkan di kampus kita itu semuanya adalah berbasis MikroTik router ya. Nah, software MikroTik ini juga bisa di-download untuk kebutuhan misalkan percobaan simulasi di mikrotik.com ya. Nah, tampilan MikroTik Router OS ini seperti ini. Ini tampilannya sebetulnya berbasis prompt tag ya, command line ya. Tapi kita bisa mengkonfigurasinya berbasis visual ya dengan menggunakan bantuan Winbox, merupakan tool yang dikeluarkan dari MikroTik. Software berikutnya yang dapat membantu kita dalam pengelolaan jaringan yaitu software Nmap atau Network Mapper ya. Jadi Nmap ini merupakan software open source ya yang digunakan untuk mengeksplorasi dan security scanner sebuah jaringan ya. Yaitu diantaranya melihat status dari konektivitas, kemudian mengidentifikasi versi sistem operasi yang terdapat pada sebuah komputer, kemudian mengidentifikasi berbagai aplikasi yang digunakan untuk menjalankan services ya, kemudian security scanner mendeteksi berbagai port yang terbuka, itu bisa terlihat semuanya menggunakan Nmap. Jadi ini akan membantu admin dalam mengidentifikasi keamanan ataupun untuk melihat jaringan-jaringan yang terhubung ya. Nah, software Nmap ini nanti bisa di-download secara gratis ya di nmap.org. Nah, ini tampilan dari software Nmap kalau sudah diinstal, ini adalah tampilan software Nmap-nya. Jadi ketika kita melakukan membuka Nmap itu akan terlihat ya mapping peta-petanya, software jaringan-jaringan yang terhubung, berikut alamatnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk software yang terakhir adalah software Dude ya atau Network Monitoring Tool ya. Jadi Dude ini sebuah software aplikasi yang memudahkan seorang admin jaringan memonitoring jaringan dan mendukung berbagai protokol jaringan ya, seperti SN, MP, ICMP, DNS, dan TCP ya. Fungsi lainnya untuk apa ini Dude ini? Biasanya digunakan untuk scanning jaringan yang telah terhubung. Jadi kita bisa nge-scan jaringan yang terhubung itu, komputernya dan lain sebagainya. Kemudian scanningnya bisa berbasis subnet, berbasis IP, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa melihat atau memetakan sebuah jaringan ya. Ini bisa dilihat ini di software Nmap ya. Komputer-komputer yang terhubung warna hijau, warna merah, ini tandanya hijau terhubung, merah tidak terhubung, berikut alamat-alamat IP address-nya. Juga software Dude ini juga bisa memberitahukan
peringatan apabila terjadi error maupun untuk kebutuhan troubleshooting. Jadi bisa terlihat, contoh ini di gambar ini, terlihat merah, oh berarti komputer yang ini tidak terhubung. Nah, tentunya ini akan memudahkan nanti admin dalam pengelolaan atau dalam maintenance jaringan yang ada ya, apalagi kalau jaringannya banyak ya komputer yang terhubungnya. Nah, juga ini gratis, bisa di-download. Jadi ini tool-tool ataupun software yang memang nanti akan kita perlukan sebagai administrator ya. Jadi di samping tadi kita sudah menjelaskan mengenai perangkat hardware-nya, kemudian teknik pengkabelan, perangkat software-nya, tentunya ini harus dipahami karena sangat membantu dan merupakan pengetahuan basic ketika kita akan menjadi administrator jaringan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa perangkat keras jaringan komputer ini merupakan salah satu sumber daya pembentuk sistem jaringan komputer. Jadi bagaimana? Sesuaikanlah pemilihan perangkat yang digunakan dengan kebutuhan serta tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sistem jaringan komputer. Tidak lupa, nanti harus diperhatikan juga dengan budget yang dimiliki. Karena berbagai media perangkat keras yang akan kita gunakan itu tentunya berbeda-beda fungsi, berbeda-beda fitur, dan lain sebagainya, tentunya mempengaruhi dari harga yang harus kita keluarkan. Jadi dalam membangun jaringan, salah satunya bisa disesuaikan dengan budget atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan jaringan seperti apa. Sehingga kita bisa memilih perangkat-perangkat yang sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti itu. Itulah materi mengenai perangkat keras dan perangkat lunak jaringan untuk sesi ini. Selanjutnya jika ada pertanyaan boleh disampaikan dalam kolom komentar. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.